Ketemu lagi dengan aku Indah, ibunya Ayaran, dan salah satu yang Ran di belakang. Gimana kabarnya? Aku alhamdulillah masih sibuk ngisi channel ini dan channel kesatunya. Sudah tahu kan, aku buka channel yang khusus untuk tutorial, yaitu di Ayaran's Needleworks DIY. Jadi kalau mau cari project-project, jalan ke sana aja ya. Di sini buat sharing tips dan segala macamnya. Kalian kalau mau ada request project atau pakai alat atau mesin apa gitu, kalau aku bisa silakan request ya, nanti aku bikinin. Oke, di video ini aku mau sharing tentang sepatu resleting. Ini adalah sesuatu yang biasa kita pakai sehari-hari. Saking biasanya kadang kita kurang aware gimana ya, dan ternyata ada beberapa macam model sepatu resleting. Itu nggak cuma satu guys ya. Yang paling umum nanti aku akan bahas mulai dari yang ini biasanya bawaan dari mesin jahit Janom SC24 andalanku. Bestseller bingit itu. Nah cuman dia juga ada kelemahannya, yaitu cuman sebelah. Terus yang satu lagi adalah ini mesin jahit, sepatu sebelah. Bisa untuk sepatu jahit biasa, untuk resleting bisa, atau untuk yang kita butuh gerakan di kampung-kampung yang kampung yang kecil itu pakai ini. Terus ini juga, nah ini yang sebenarnya favoritku, bisa kanan kiri jika dia ya. Ini dia yang sistemnya snap on sama snap on itu apaan sih Mbak? Nanti lihat videonya ya, aku jelasin snap on itu apa. Sebenarnya tentang 5 jenis sepatu resleting ini udah aku bahas di bukuku Tas Handmade dari A ke Z. Ini sudah aku bahas, ada di sini ya, di tentang subbab tentang peralatan. Terus ada 2 macam lagi, yang ini jarang sekali orang tahu. Aku juga jarang pakai, cuman ini untuk daerah tertentu sangat-sangat pakai banget, berguna banget. Dan ini adalah yang satunya yang kita umum ada di mesin jahit kepala hitam atau portable. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ini yang juga yang sebagian orang kurang paham adalah namanya adapter. Nanti aku detailkan dan lihatkan satu-satu. Silakan kalian simak, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Aku tunggu ya. Thank you. Pertama kita akan pakai ini. Jadi untuk yang resleting, sepatu resleting jenis pertama, untuk jahit pertama kali nih seperti ini, dia itu kan nanti maunya jahitnya begini nih, jahitnya nanti kan begini. Ini kan sisi baik. Jadi dia untuk menjahit yang pertama sebelum jahit tindas itu bahan banyak berada di sebelah kanan gitu loh, which is kurang nyaman. Lebih enak itu kalau bahan banyak terbang di sebelah kiri. Nah terus kalau ini kita mau ketemu kepala resleting nih ya, jarum kita turunkan, tapi jangan terlalu mentok juga, nanti dia agak menyulitkan. Terus sepatu kita naikkan, terus kita geret bahannya, kita geret slidernya. Nah seperti ini, baru kita turunkan lagi sepatu dan kita mulai jahit lagi. Gitu. Setelahnya baru pas kita jahit tindas seperti ini baru nyaman dia. Dan jahit tindas itu aku biasanya aku pepetin sedekat mungkin lah ya, seperti ini. Jadi ini kan ada ininya nih, sisi sebelah sini
itu dia pas lurus di sini, di lipatannya itu. Sepatu yang kedua yaitu sepatu ini bisa kanan kiri. Caranya sama ya, caranya sama. Ini kita angkat, ini kita tekan gini, dia jatuh. Terus nah ini kan dia ada dua, ini nih dua besi, ini ada 1 2, jadi ini bisa kita posisikan di sini seperti ini, atau kita posisikan di sebelah sini, tergantung posisi resleting kita. Nah, kalau posisi resletingnya dia di sini, kan kita nggak pengen bahan ini ke sebelah sini, ini kan gini misalkan. Nah, kalau seperti ini kan dia mentok ke sini, dia mentok di sini, berarti ini sepatunya kita geser untuk pegangan di besi yang sebelah satunya. Jadi kelebihan tapak besinya itu terbuang di luar, yang jauh dari gigi. Nih, giginya kan di sini, besinya di sini. Kalau mau jahit tindas, nih kita bisa pakai yang sebelah sini. Setelah yang ketiga itu adalah ini imut banget ini. Ini kapan pakainya? Ini aku biasa pakai kalau pas jahit tindas yang tipis, yang deket banget gitu loh. Caranya sama, kita angkat ini, kita tekan, kita klik, nah jatuh kan dia. Ini namanya teknik sistem snap on. Nah ini tinggal kita turunkan seperti ini. Terus ini kan kepentok ke jarum mbak, gitu itunya. Ya caranya adalah kita setting widthnya, kita pinggirin. Width kita pinggirin itu untuk meminggirkan posisi jarum. Ini bagusnya itu kalau dipakai untuk yang misalkan daerah lengkung, terus dia butuh yang tipis kayak gitu kan, dia tapaknya kecil tuh. Jadi karena tapaknya kecil, dia enggak memegang kampuhnya itu terlalu banyak. Jadi resiko untuk kejepit lebih kecil. Ini cara pakainya sama, biasa aja. Ini enaknya juga karena dia kecil, kita nggak usah geser kepala resleting, bisa. Nah, gitu. Keempat ya. Ini kalau orang bilang ini sepatu resleting butterfly ya, karena dia biasa dipakai untuk mesin jahit butterfly jadul itu yang hitam ya. Terus dan ini itu sebenarnya ada dua macam jenisnya, pinggir kanan sama kiri. Ini pinggir apa ya namanya, kiri deh kayaknya. Jadi dia ada yang coakannya sebelah sini. Nah ini sama fungsinya kayak yang ini tadi, ini sama dia kayak yang ini. Jadi cuma bisa satu sisi gini. Cuman bedanya kalau yang ini, yang model snap on, dia ada satu jenis doang. Kalau yang model gini non snap on ini, dia ada dua coakannya, yang sebelah sini sama sebelah sini. Cara pakainya adalah ini ada sesuatu yang bernama adaptor atau rumah sepatu. Nih penampakan dia tuh seperti ini saudara. Ini hanya salah satu jenis ya, ada lagi yang model lain kotak. Terus setauku ada dua model itu sih ya.
Ini disebut juga apa, loseng ya, adaptor mas sepatu atau loseng. Kenapa dia sebut loseng? Karena dia low, kecil. Kalau sepatu HS itu gede. Nah, ini caranya kita lepas dulu ininya ya, kita buka bautnya sampai lepas, kita ambil si loseng tadi. Ini kita, nah ini kita simpan dulu yang ini. Setelah itu ini nggak usah sampai lepas, nanti biar dari repot itu. Ini kita masukkan aja ke sini. Ini kan dia ada celah nih, ini kita blusuk sehingga dia sampai memeluk apa itu namanya, memeluk ininya, merangkul besi tiangnya. Nah seperti ini, dia harus benar-benar pas, lalu masukkan. Dan jangan lupa untuk kembalikan jarum ke posisi semula. Nih tuh kan, dia seperti ini, udah pas. Setelah itu ya udah, kita jahit resletingnya sama kayak yang tadi, dia hanya bisa satu sisi saudara. Jadi cuman bedanya ini dia lebih tipis. Jadi misalkan kita taruh sini ya sebenarnya bisa masih, cuman jaraknya nanti kebuka lebih gede. Jarak, maksudku jarak ini loh, antara resleting ke tekuan bahannya. Kalau terlalu terekspos pitanya, ini disebut pita ya. Kalau untuk anatomi resleting ini ada di bukuku yang tas handmade 1 dari A ke Z, yang anatomi resleting itu ada, aku gambarkan dan sebutkan di situ. Ini disebut pita. Pitanya itu atau tape dalam bahasa Inggrisnya itu kalau terekspos agak banyak, menurutku kok agak saru gitu loh. Selain mengurangi, saru itu apa ya, vulgar. Selain mengurangi nilai estetika karena dia secure-nya, karena semakin banyak dia terekspos, semakin lebar, otomatis pegangan dia di belakang sini akan semakin kecil kan. Nah kalau efek setelah dipakai segala macam itu, atau serat kainnya mungkin itu beresiko bisa terbuka, sobek gitu loh. Jadi menurutku ya selama kepala resleting itu bisa jalan dengan lancar jaya, it's okay, jangan terlalu lebar ya. Nah ini kalau seperti ini dia akan terlalu lebar hasilnya. Jadi caranya ya aku harus pakai seperti tadi, terpaksa yang bagian apa istilahnya, banyak bahannya aku lempar ke sebelah sini ya, seperti ini. Sekalian dia ini pas, ini sepatunya ini tapaknya, lebar tapaknya itu satu baris, satu apa istilahnya, lurus dengan tepi bahan dan tepi resleting. Ini insya Allah hasilnya rapi. Itu cara kita mengontrol kerapian kalau kita nggak mau pakai double tape atau diselujur dulu gitu. Ada orang yang suka dia jelujur dulu ya, kalau 1-2 it's okay gitu loh. Tapi kalau orderan banyak ya kesuwen Mbak Yu ya, kita tindas seperti biasa juga seperti sebelumnya. Jangan lupa mengangkat ini ya. Itu banyak orang ceritanya di videoku, Mbak itu kenapa benangku sering lepas lah. Salah satunya mungkin kalau putus itu analisanya sih, diagnosanya adalah karena jenis tipe benangnya yang nggak bagus. Ada di videoku peralatan mesin jahit pemula, di situ ada aku sebutkan merek-merek yang aku pakai karena aku percaya kualitasnya. Tapi ada juga tapi kalau benang itu bukan putus tapi lepas, itu bisa jadi karena pas setelah kita jahit, kita nariknya cuman pas di sini, di pemotong ini, jadi kurang panjang gitu saudara. Jadi saat kita mulai jahitan dia otomatis ketarik ke atas ya. Nah berikutnya adalah sepatu yang ini, butterfly satunya. Ini salah satu favoritku juga untuk menjahit daerah yang butuh tapak kecil. Dan ini bagusnya dia bisa digeser kanan kiri saudara. Nah ini kan, ini ada bautnya, ini kita akan kendorin. Setelah itu ini bisa kita geser-geser. Nih seperti ini ya.
Jadi posisinya bisa kita atur, mau kanan kiri bisa. Kita itu dulu, lepasnya ini sama kayak tadi, pakai obeng. Kita kendorin tapi nggak usah sampai lepas. Nah, setelah itu ini sama, ini dia ada memeluknya itu, cuman ini memeluknya dia itu dari belakang. Nah, seperti ini. Terus kita kencengin. Setelah kita kencengin, ini kan kita kendorin nih, kita atur dia posisinya nih kan, bisa kita geser-geser dia, kita atur posisinya terhadap resleting, kita geser sampai ininya jarumnya nggak mentok. Cuman kelebihannya ini karena dia sebenarnya didesain untuk mesin jahit kepala hitam, dia nggak bisa lurus jatuh di sini saudara, nggak bisa jatuh lurus di cekungan ini ya, jadi dia agak ke sini, jadi ya kita yang ngalah gitu loh, maksudnya ngalah. Ini kita geserin lagi agak ke sini selama jarum kita masih aman, nggak terkena besinya. Belum. Nah, jadi sekarang tentang si loseng itu adalah masangnya itu bukan begini saudara. Banyak orang yang bingung itu karena nggak tahu cara memegangnya. Yang benar itu adalah begini. Jadi yang ada item-itemnya ini di atas dan belakang. Dan ini kalau dilihat ada semacam jalur, ini adalah untuk memeluk tiang besinya. Dan masangnya itu ini adalah tuas untuk menurunkan besi. Ini kan di sini kalau dilihat ada daya yang kecil, kalau kita tarik ke belakang, ini ada yang besinya ini kecil, ini dia akan ke belakang, tapi ke belakang depan dia akan maju. Kalau kita lepas dia akan maju, jadi dia terus langsung masuk ke celahnya ini tadi untuk ngunci ya. Nah, sekarang cara pakainya itu adalah kita belusukkannya dari bawah. Setelah tiang besi kita naikkan ya, jangan di bawah, susah. Jadi kita naikkan dulu tiang besinya, terus kita belusukkan dari bawah, terus kita kencengin itu ke arah kita ya kan. Baru setelah kencengin ke arah tangan pakai ini. Oke, gitu. Jadi begitu saudara. Oke, jadi itu tadi ya guys, cara menggunakan 5 macam sepatu resleting. Sepatu resleting biasa ya, bukan sepatu resleting Jepang. Kalau sepatu resleting Jepang beda lagi. Itu ada 2 jenis, yang besi dan yang hijau plastik itu. Aku ada dua-duanya, insya Allah kapan-kapan aku bikin. Terus, udah itu aja. Semoga kalian makin pinter menjahit resleting sekarang dan bisa memanfaatkan masing-masing keunggulan dari dan bisa memanfaatkan keunggulan dari masing-masing model sepatu resleting tadi. Thank you for watching, sampai ketemu di videoku berikutnya. Love you.